Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan, saya Hanum Nurina, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini, saya akan membagikan aksi nyata tentang filosofi Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, saya merasa pembelajaran yang sebelumnya saya lakukan hanya terpusat pada guru. Padahal, yang semestinya adalah pembelajaran berpusat pada peserta didik. Sehingga peserta didik kurang mengeksplor kemampuannya, kurang mandiri, dan kurang memiliki kebebasan dalam berekspresi. Saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga saya dapat memperbaiki pembelajaran yang telah saya lakukan. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini menyadarkan saya pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun dibandingkan hanya mengajar saja. Saya harus memberikan contoh teladan yang baik kepada peserta didik secara konsisten tentunya. Pada proses perubahan yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran saya sudah mulai mengubah metode pembelajaran yang awalnya hanya teacher center menjadi student center. Selain itu, saya menerapkan nilai-nilai kolaboratif, aktif, mandiri, dan berani. Perubahan tersebut saya tuangkan dalam aksi nyata berupa praktik pembelajaran. Langkah yang pertama yang saya laksanakan adalah proses perencanaan. Saya berdiskusi dengan teman sejawat mengenai modul ajar, kemudian media pembelajarannya, dan lain-lain. Proses selanjutnya yaitu pelaksanaan. Pada pelaksanaan pembelajaran, sebelum dimulai, biasanya saya selalu mendampingi pembiasaan tiket sebelum pembelajaran agar ruang kelas menjadi bersih dan nyaman. Siap, gerak. Luruskan. Nanti masuknya boleh salim, boleh top, gerak. Saya membiasakan siswa atau peserta didik untuk berbaris sebelum masuk ke dalam kelas untuk memeriksa kerapihan peserta didik. Sebelum mulai pembelajaran, peserta didik melaksanakan kegiatan berdoa untuk menguatkan nilai religius.
Pada proses pelaksanaan pembelajaran, saya melaksanakan penyampaian tujuan pembelajaran dan penjelasan bagaimana materi tersebut agar siswa atau peserta didik menjadi paham. Pada waktu itu, materi yang saya ambil adalah di dalamnya terdapat berupa proyek membuat pohon refleksi akhir tahun. Peserta didik sudah mulai membuat pohon refleksi dengan santai dan nyaman, dengan diiringi musik-musik atau lagu-lagu yang syairnya mengandung nilai pendidikan. Tak lupa di tengah pembelajaran saya melaksanakan ice breaking sederhana dengan menggunakan bola plastik untuk membangkitkan semangat dan fokus peserta didik. Setelah selesai, siswa membuat pohon refleksi akhir tahun. Setiap siswa diberikan kesempatan untuk mempresentasikan pohon refleksinya di depan teman-teman. Setelah mereka mempresentasikan, saya dengan telaten memberikan pendampingan dan penguatan terkait hal baik ataupun hal yang belum baik yang mereka tuliskan dalam pohon refleksi akhir tahun mereka. Demikian pembelajaran yang sudah saya laksanakan di SD Negeri Karawang Wetan 4 pada kelas 4. Ada beberapa hal yang harus saya refleksikan setelah kegiatan pembelajaran tersebut. Pada poin refleksi ini, ada dua hal besar yang menjadi pemikiran saya, yaitu yang pertama, tantangan dan solusi. Untuk tantangan yang saya hadapi yaitu masih ada beberapa peserta didik yang masih bingung untuk mengungkapkan atau menemukan hal baik dan hal yang belum baik dari dalam dirinya. Kemudian masih ada beberapa peserta didik yang malu untuk presentasi ke depan kelas. Solusinya, yang pertama, saya harus telaten melakukan pembimbingan secara personal. Kemudian, saya harus lebih semangat lagi untuk melatih, memotivasi, dan memberi contoh kepada peserta didik untuk berani berbicara di depan dengan membiasakan melakukan kegiatan serupa agar terbiasa dalam presentasi. Pada kegiatan kali ini, saya mengambil sebuah renungan dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Beliau menuliskan bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tubuhnya kodrat itu. Sebagai seorang pendidik, sudah tentu kita harus dengan sabar, dengan telaten, dengan penuh kasih sayang, menuntun peserta didik untuk menemukan kelebihan
dari dalam dirinya untuk dikembangkan menjadi sebuah harapan atau cita-cita yang untuk berguna demi masa depan mereka. Demikian aksi nyata saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.